Makan 3M. Pesan ini disampaikan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wa lam yattakhiz waladan wa lam yakul lahu syarikun fil fulki wa khalaqa kulli syai'in qaddarahu taqdira al-ayat. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah diberikan dan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah nikmat sehat wal afiat. Walaupun kondisi yang begitu memprihatinkan, khususnya bangsa Indonesia yang dilanda dengan COVID, di berbagai daerah ini terdapat zona merah, tetapi kita semua ialah masih dapat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diberikan sehat walafiat. Anak-anakku kelas 9 yang berbahagia, tentunya sekarang ini adalah memasuki semester kedua, yang awal, yang pertama. Mudah-mudahan juga kita mempunyai semangat belajar yang tinggi, semangat belajar yang sungguh-sungguh, semangat belajar yang penuh dengan ialah kebaya, penuh dengan kegiatan. Manakala kita tidak topang ke hati kita dengan semangatisme belajar yang tinggi, maka kita akan mendapatkan satu kendala pembelajaran yang tidak maksimal. Untuk itulah anak-anakku yang berbahagia, kita sangat bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan sehat wal afiat. Ini adalah nikmat yang tiada tandingannya. Dengan sehat inilah kita mampu melakukan aktivitas kita sehari-hari. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan, kita persembahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah mampu mengangkat peradaban jahiliyah, peradaban yang porak-poranda, peradaban yang kacau balau, peradaban yang kebodohan menjadi peradaban keilmuan yang sekarang ini kita rasakan. Dan mudah-mudahan kita tetap diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, materi pertama ialah beriman kepada qada dan qadar agar berbuah ketenangan dalam hati sanubari kita. Kalau kita ambil makna daripada qada dan qadar. Qada artinya ialah ketetapan Allah yang pasti, yang tidak bisa diganggu gugat,
yang tidak bisa diakali oleh akal manusia, yang tidak bisa diterpis oleh ilmu pengetahuan yang hebat, yang tidak bisa diterpis dengan teknologi yang canggih. Apa itu? Ialah tentang kematian. Kematian ini adalah merupakan satu kodo. Ya, kodo artinya ketetapan Allah yang pasti. Kenapa demikian? Dalam surah lain dikatakan quli ruhu min amri rabbi. Bahwa ruh adalah, katakanlah hai Muhammad, bahwa ruh itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia ini adalah tidak tahu kematiannya. Esokkah, lusakah, atau depankah? Ini kita tidak tahu. Oleh karenanya kalau kita beriman kepada qada, maka kita harus waspada, harus hati-hati dalam berbuat keseharian kita. Tidak boleh melanggar aturan-aturan agama yang mana kita takut kapan saja kita bisa menemukan mati. Sebab mati inilah yasta'khiruna sahatan, ketentuan Allah yang tidak satupun manusia tahu. Jangankan kita, Nabi pun tidak tahu kematiannya. Kapan atau kapan, sebab itu adalah kematian merupakan satu kepastian Allah yang pasti dan tidak bisa diketahui oleh siapapun juga. Nah, anak-anakku, qada ada itu oleh Ibnu Fahmi dikatakan dalam bahasa Arab qadaro, yaqdaru, qadron. Dari yaitu asal kata daripada qaf, dal dan ro, yang artinya adalah merupakan satu kepastian yang akhir, yang tidak bisa diganggu gugat oleh manusia, yang tidak bisa dikalkulasi dengan otak manusia. Itulah yang disebut qada. Ada yang disebut qadar. Qadar adalah ketentuan Allah yang pasti, tetapi adalah setelah upaya manusia. Contoh, manusia ialah tidak ada yang terlahir itu bodoh. Tetapi manusia itu terlahir dari la ya'lamuna syai'a, tidak mempunyai sesuatu yang pengetahuan apapun juga. Pintar, kaya, kemudian mereka punya jabatan. Itu adalah merupakan hasil upaya dari manusia. Barulah yang disebut itulah qada dan qadar. Qadar itu adalah kepastian Allah ialah setelah manusia berupaya. Umpamanya manusia punya pengen jodoh, dia setelah upaya berikhtiar, mengupayakan, berusaha bagaimana mencapai dia dapat istri, itulah jodoh itu merupakan satu qadar. Ketentuan Allah yang dimana manusia itu adalah setelah berupaya kaya, dia tidak bisa kaya. Manusia adalah semuanya punya hak kaya. Kaya miskin adalah setelah upaya manusia. Maka ditekankan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'mali dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan." Manakala kamu adalah pengen kaya, carilah dunia sebanyak mungkin. Sampai dipertegas lagi dalam surat Al-Jum'ah, "Fantasiru fil ardi wabtagu bima atakallahu wa darul akhir." Hendaklah kamu bertebaran di muka bumi, cari bagian dunia. Wabtagi itu adalah fil amar, yang artinya diperintahkan oleh Allah untuk kewajiban manusia untuk mencari bagian dunia. Walaupun mereka setingkat para aulia dan para anbiya pun punya kewajiban untuk ialah bekal dunia. Kenapa? Bekal dunia ini ialah untuk kelangsungan hidup manusia. Kita kalau tidak punya bekal dunia, bagaimana mau belajar, bagaimana kita mau bepergian, bagaimana kita mau membeli apa sesuatu, maka itu ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, mencari dunia itu adalah merupakan satu kewajiban bagi manusia.
anak-anakku yang berbahagia, tentunya kita harus bisa membedakan antara kodok dan kodar. Kodok tadi kepastian Allah yang pasti, yang tidak bisa diganggu gugat oleh manusia, oleh akal manusia, yang tidak bisa dikalkulasi oleh akal manusia. Contohnya apa? Mati. Mati ini adalah tidak bisa diganggu gugat oleh itu. Dan tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya kapan atau di mana dia akan meninggal. Walaupun dengan teknologi yang canggih, nggak akan bisa manusia menjangkau tentang kematian itu. Maka kata Allah, kuliruhu min amri rabbi. Katakanlah hai Muhammad, bahwa ruh itu adalah urusan Allah. Tidak ada satupun manusia atau makhluk yang lainnya yang bisa mengetahui tentang kematian itu. Kapan atau kapan dia akan meninggal dunia. Qadar adalah kepastian Allah yang setelah diupayakan. Contohnya kita bisa pintar. Bisa pintar ini ialah manusia itu kullu mauludin yuladun alal fitrah. Setiap manusia dilahirkan itu dalam keadaan potensi. Kalau dalam pendidikan itu punya potensi. Dia bisa pintar adalah akibat upaya dia mau belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata Allah, proses membaca itu menghantarkan manusia alamal insana ma'lam ya'lam, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya bodoh menjadi pintar. Nah, pintar itu adalah merupakan satu ketentuan Allah yang setelah manusia berupaya. Kaya juga. Kaya adalah ketentuan Allah setelah manusia berupaya. Manusia punya potensi kaya. Manakala adalah dia ini mau bersungguh-sungguh, bekerja keras, ialah mau menata pengetahuannya mencari ekonomi yang begitu hebat. Kita lihat, pantaslah kata Rasulullah, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau kan negeri Cina. Itu artinya bahwa Cina mempunyai satu kekuatan ekonomi yang canggih, yang hebat. Kenapa mereka kekuatan ekonomi yang canggih? Mampu memanfaatkan waktu yang sebaik-baik mungkin. Maka orang barat bilang, time is money, waktu itu adalah uang. Untuk itulah kepintaran, kekayaan, kemudian juga kita pangkat tentang nasib kita, bisa pejabat, bisa apa saja, bisa berhasil atau tidaknya kita, ini adalah tergantung diri kita. Bekerja keras, belajar dengan giat, menata diri yang sebaik mungkin, ialah mengatur diri kita dengan penuh dengan kedisiplinan, niscaya kita akan menjadi orang-orang yang berhasil. Tentunya kalau kita sudah memahami kodok dan kodar, maka akan membuahkan ialah ketenangan pada hati kita, pada batin kita. Kenapa? Semuanya lagi-lagi tidak menyalahkan Allah. Lagi-lagi kita adalah semuanya yang salah. Allah sudah begitu mengatur takdiran qadran, ialah mengatur yang serapi-rapinya untuk penataan manusia. Manusia ini punya bahan kajian oleh Allah, diperuntukkan lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Silakan kuasai yang ada di langit dan di bumi, hai manusia. Sebab langit dan bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Kajiannya adalah langit dan bumi, silakan kuasai. Pelihara dengan baik ilmu pengetahuan galih yang tinggi. Silakan menjadikan satu ilmu pengetahuan yang canggih. Alhamdulillah kita punya Nabi yang mampu yahruju minaz zulumati ilan nur, yang mampu mengubah peradaban zahiliyah kebodohan menjadi peradaban yang modern, yang penuh dengan keilmuan yang sekarang ini. Untuk itulah anak-anakku yang berbahagia,
Manakala kita memahami qada dan qadar, tentunya akan yaitu membuahkan hati ketenangan kita, tidak lagi tidak menyalahkan Allah. Kenapa sih gua bodoh? Kenapa sih gua miskin? Kenapa sih gua keterbelakangan? Ini akibat daripada kesalahan kita diri. Allah sudah memberikan kekayaannya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kekayaan Allah ialah langit dan bumi ini diperuntukkan untuk manusia. Silakan digali oleh manusia, silakan diraih oleh manusia. Jangkaulah langit dan bumi ini adalah bagian daripada objek penelitian agar manusia ini adalah menjadi orang-orang yang pintar. Untuk itulah anak-anakku yang berbahagia, pada season yang pertama ini, mari kita tumbuhkan semangat juang belajar kita yang tinggi, agar kita menjadi manusia-manusia yang potensi, manusia-manusia yang diharapkan baik nusa dan bangsa. Kalau kita belajar berangan-angan, malas-malesan, bangsa kita ini sudah tragis, selalu dijajah oleh bangsa-bangsa lain karena dia punya potensi keilmuan yang tinggi, sedangkan kita tidak siap. Kita selalu akan menjadi budak selamanya. Untuk itulah mari belajar yang baik dan benar agar kita menjadi manusia-manusia yang berhasil, yang pintar, mampu menguasai dunia, yang yaitu berguna bagi nusa dan bangsa. Akhirnya dari Bapak cukup sekian materi yang pertama sebagai pembukaan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Yuk lakukan gerakan 3M. Pesan ini disampaikan oleh